Halo Sobat Movie, kembali lagi bersama Movie Inspirasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mengulas sebuah film science fiction yang cukup populer yang berjudul I.O. Film ini dibintangi oleh Anthony Mackie, pemeran Falcon dalam film The Avengers, dan Margaret Qualley, aktris cantik yang juga membintangi film Once Upon a Time in Hollywood bersama Leonardo DiCaprio dan Brad Pitt. Sebelum kita mengulas alur ceritanya, saya ingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler. Jadi, bagi kalian yang belum menonton filmnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu. Karena biar bagaimanapun, experience dan pengalaman menonton film secara keseluruhan akan lebih baik jika dibandingkan dengan hanya mendengarkan ulasan ceritanya. Namun, jika kalian sedang mencari inspirasi film atau memang ingin tahu tentang alur cerita film ini, maka pilihan itu kembali ke tangan masing-masing. I.O. menceritakan tentang akhir dari bumi yang kita tinggali ini dan bagaimana manusia terakhir yang bertahan hidup memilih untuk tidak ikut bersama manusia dari bumi lainnya yang bergabung dalam koloni di luar angkasa. Jadi, langsung saja kita mulai pembahasan alur cerita filmnya. Film dimulai dengan sebuah prolog bahwa kehidupan di planet bumi mulai terancam karena adanya perubahan yang tidak terduga dalam komposisi atmosfer hingga menyebabkan polusi udara berat. Banyak penduduk bumi yang meninggal dalam tidurnya. Mereka mengalami sesak napas di jalanan, serta darah di dalam pembuluh darah menjadi hitam dikarenakan oleh hal tersebut. Bahkan binatang pun tidak dapat bertahan dan turut punah dalam bencana tersebut. Hanya tumbuh-tumbuhan yang masih mampu hidup di bumi. Akhirnya, negara di seluruh dunia bersatu dan bersama dengan para ilmuwan, mereka menerbangkan 100 kapal luar angkasa yang berisi seluruh penduduk bumi untuk berlabuh di sekitar bulan dari planet Jupiter, sembari mencari planet baru yang dapat mereka tinggali. Misi itu dinamakan Misi Exodus. Mereka juga mengubah stasiun pembangkit listrik luar angkasa menjadi sebuah koloni atau tempat tinggal sementara penduduk bumi yang juga dikenal sebagai I.O. Kini seluruh umat manusia di bumi tinggal di sebuah stasiun luar angkasa dan melayang-layang di kegelapan antariksa. Seorang ilmuwan wanita bernama Sam Walden tengah mencari bahan untuk penelitian ilmiahnya. Di sebuah bangunan terbengkalai, ia menemukan adanya larva nyamuk yang ternyata bisa bertahan hidup. Padahal ketika ia mengukur, tingkat amonia yang meracuni udara sekitar cukuplah tinggi. Hal itu ditandai dengan nyala api dari korek api yang berwarna keunguan. Sam cukup gembira dan terkejut melihat hal ini. Itu berarti teori yang dikemukakan oleh ayahnya yang bernama Dr. Harry Walden bisa terbukti bahwa makhluk hidup yang bertahan di bumi akan dapat berevolusi perlahan-lahan hingga akhirnya mampu untuk tetap hidup dan berkembang biak sekalipun dalam kondisi udara tercemar. Sam segera pulang menuju rumahnya. Ia tinggal di sebuah dataran tinggi di antara pegunungan. Sesampainya di rumah, Sam menceritakan penemuannya kepada kekasihnya yang berada nun jauh di sana, yaitu di koloni I.O. yang berada di luar angkasa.
Pria itu bernama Elon, dan mereka berkomunikasi menggunakan media komunikasi jarak jauh. Elon cukup terkesan dengan apa yang ditemukan oleh Sam. Namun sebenarnya, Elon lebih ingin agar Sam bersama ayahnya, Dr. Harry Walden, meninggalkan bumi dan bergabung dengan koloni IO. Sam dan Elon memang memiliki pola pikir dan pandangan yang berbeda tentang hidup di era seperti ini. Usai berkomunikasi dengan Elon, Sam segera menuju ke halaman belakang rumahnya untuk mengambil seekor lebah dari kawanan lebah yang ia pelihara. Kawanan lebah itu memang dipelihara oleh Sam dan ayahnya Dr. Harry Walden untuk membantu penyerbukan tanaman, sehingga mereka dapat menghasilkan sayur dan buah yang berkualitas baik untuk dimakan dan juga untuk penelitian ilmiah mereka di tengah bencana yang melanda bumi ini. Kali ini, Sam mencoba memasukkan seekor lebah ke sebuah kotak kaca yang sudah ia isi dengan udara dan air dari tempat di mana ia melihat larva nyamuk yang berkembang biak tadi. Namun ternyata lebah itu mati dan tidak bisa bertahan hidup layaknya larva nyamuk. Lagi-lagi Sam mengalami kegagalan di tengah serangkaian uji coba yang setiap hari ia lakukan. Hari-hari dijalani oleh Sam dalam kesendirian, mulai dari belajar, memetakan daerah kota yang hendak dikunjungi untuk mengambil sampel penelitian, mengurus tanaman, serta mengamati luar angkasa dengan teropong bintang. Tidak pernah terlihat di mana sang ayah yaitu Dr. Harry Walden berada. Suatu hari, Sam menerima pesan dari Elon yang nampaknya begitu penting. Namun belum sempat ia selesai membaca pesan itu sampai selesai, tiba-tiba monitor miliknya rusak. Sam pun memutuskan untuk ke kota dan mencari monitor di bangunan-bangunan yang sudah terbengkalai, dan ia pun mendapatkannya. Ketika masih mencari-cari barang yang sekiranya bisa untuk dibawa untuk keperluannya, tiba-tiba ada badai yang sangat hebat menerpa seluruh daerah itu, tidak terkecuali rumah Sam. Sam pun segera bergegas untuk pulang, dan betapa sedihnya dia ketika mengetahui bahwa badai telah merusak hampir sebagian besar rumah dan peralatan yang dimilikinya, mulai dari tenda untuk tanaman sampai panel surya. Sam memutuskan untuk menenangkan diri sambil memasang monitor yang tadi didapatkannya di kota untuk membaca kembali pesan Elon secara utuh. Dalam pesan itu, Elon mengatakan bahwa koloni sudah menemukan planet yang tepat untuk ditinggali dan semua armada Exodus akan dikerahkan untuk ekspedisi penyelidikan ke planet itu, tidak terkecuali armada Exodus yang masih tersisa di bumi. Armada itu merupakan armada yang paling terakhir dan akan berangkat 4 hari lagi. Merasa lelah dengan semua yang terjadi hari itu, Sam pun tertidur. Keesokan paginya, ketika ia terbangun, ia memeriksa keadaan sekeliling rumahnya yang porak-poranda, dan betapa semakin sedih hatinya melihat bahwa kawanan lebah peliharaannya sudah habis tersapu oleh badai dahsyat yang mengamuk kemarin. Sam merasa begitu terpukul. Segala yang sudah diteliti dan dikerjakannya begitu lama, kini hilang tak berbekas. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang harus dilakukan sekarang. Dan Sam pun tahu, meskipun ia memutuskan untuk pergi ke I.O. menggunakan armada Exodus yang terakhir, ia tak punya tabung oksigen yang cukup untuk perjalanan menuju landasan peluncuran Exodus. Suatu hari, Sam dikejutkan dengan kedatangan seorang pengembara yang datang dari jauh menggunakan balon udara. Pria itu bernama Micah. Micah datang ke tempat Sam karena mendengarkan frekuensi radio yang disiarkan oleh Dr. Harry Walden dan bermaksud untuk meminta petunjuk serta berdiskusi tentang kehidupan ini, karena dia pun ternyata sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Sam mempersilahkan Micah masuk dan mengatakan bahwa Dr. Harry Walden sedang keluar
selama beberapa hari untuk melakukan penelitian di sebuah lokasi. Tak lupa ia menyediakan makanan untuk Maikah yang langsung dimakan dengan lahap. Sembari menemani Maikah makan, Sam pun bertanya, apakah masih ada kehidupan, hewan ataupun manusia di luar sana? Tetapi Maikah menjawab dengan tegas bahwa tidak ada lagi manusia dan hewan yang ia lihat selama di perjalanan. Maikah begitu terkesima melihat cara Sam mengelola tempat itu dengan baik. Bahkan Sam bisa memiliki persediaan sayur-sayuran yang berkualitas sangat baik. Sam pun menunjukkan apa saja yang sudah ia kerjakan selama ini bersama dengan ayahnya. Mereka berdua berbincang begitu asik, bahkan saling berbagi pengalaman masing-masing. Ya, manusia memang pada prinsipnya tidak akan dapat hidup seorang diri. Manusia selalu membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan, Maikah membantu Sam untuk memperbaiki panel surya dan peralatan yang rusak akibat diterjang badai kemarin. Dan Sam juga menceritakan kepada Maikah bahwa akhir-akhir ini ia sering bermimpi bahwa ia berada di tepi pantai yang indah dan bermain. Sekalipun kadar kontaminasi udara begitu tinggi dan berbahaya, namun ia baik-baik saja. Sam memang meyakini bahwa bumi masih bisa pulih kembali dan manusia pasti mampu berevolusi dan beradaptasi dengan kondisi bumi saat ini, seperti layaknya larva nyamuk yang ia temukan beberapa hari yang lalu. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, Maikah mulai resah dan tidak sabar. Ia kembali menanyakan, di mana Dr. Harry Walden? Akhirnya Sam pun berterus terang bahwa ayahnya Dr. Harry Walden sudah meninggal dan ia memakamkannya di sebelah makam ibunya di halaman belakang rumah mereka. Mendengar itu semua, Maikah pun menjadi sedih dan ikut prihatin. Ia begitu takjub dengan kegigihan Sam, namun juga iba bila Sam harus tinggal seorang diri di bumi. Karena setelah kapal luar angkasa Exodus yang terakhir berangkat beberapa hari lagi, tidak akan ada lagi yang bisa membawa manusia di bumi untuk pergi menuju koloni Io. Maikah pun memutuskan bahwa ia akan membawa Sam pergi dari sini dan berangkat menuju landasan peluncuran Exodus terakhir menggunakan balon udara miliknya. Mereka hanya perlu menunggu hingga arah angin mendukung dan mereka akan segera pergi dari tempat itu. Dan Sam menuruti perkataan Maikah tersebut. Sam akan ikut bersama Maikah dalam misi peluncuran Exodus terakhir. Pada malam harinya, Sam menghubungi Elon bahwa ia akan berangkat ke koloni Io dan tidak sabar untuk berjumpa dengan Elon. Akan tetapi sangat disayangkan, ternyata Elon mendapat tugas dari Dewan Koloni untuk pergi dari kapal induk stasiun koloni Io dan menjalankan tugas penelitian ke calon planet yang hendak dihuni oleh umat manusia, yaitu planet Proxima b yang jaraknya mencapai 4,36 tahun cahaya. Mereka masih bisa bertemu, tetapi hanya untuk waktu yang sangat singkat karena Elon harus segera pergi untuk waktu yang lama karena jarak yang begitu jauh, dan itu adalah impian Elon selama ini. Mendengar itu, Sam menjadi sangat sedih. Sam menangis terseduh-seduh. Satu-satunya harapan untuk hidupnya saat itu adalah bertemu dengan Elon. Dan sekarang ia tahu bahwa tidak mungkin ia bertemu dengan Elon. Sam benar-benar kehilangan tujuan hidupnya. Keesokan harinya, ketika sedang mempersiapkan balon udara, Maikah mendengarkan siaran radio Exodus yang tertangkap oleh gelombang. Mereka menyampaikan pengumuman bahwa situs peluncuran terakhir berubah koordinat menjadi lebih jauh. Hal ini menjadi masalah karena persediaan helium untuk bahan bakar balon udara Maikah tidak akan cukup. Mereka memerlukan helium lebih banyak lagi. Sam mengatakan pada Maikah untuk tidak khawatir karena ia tahu ada suatu tempat
yang dimana mereka bisa mendapatkan helium. Sam dan Micah pun membuat rencana perjalanan untuk membawa balon udara tersebut ke lokasi itu menggunakan peta. Sembari menjelaskan rencana, Sam menceritakan pada Micah bahwa ia pernah melihat suatu museum seni terbengkalai yang menggelar pameran tepat sebelum semua orang pergi meninggalkan bumi ini. Ia sangat ingin pergi ke situ, tetapi Micah dengan tegas memintanya untuk tetap fokus kepada misi pencarian helium. Dan kemudian mereka pun berangkat menggunakan motor ATV membawa segala perlengkapan termasuk balon udara milik Micah. Meninggalkan rumah yang selama ini Sam tempati yang penuh dengan kenangan dan perjuangannya. Menjelang malam, Sam dan Micah akhirnya tiba di lokasi di mana helium itu berada. Mereka sepakat untuk bermalam. Keesokan paginya, mereka segera melakukan pengisian helium ke balon udara milik Micah. Dan ketika sudah hampir selesai, tiba-tiba Sam berkata pada Micah bahwa ia hendak berjalan-jalan sejenak. Micah sebenarnya keberatan dengan keinginan Sam, namun ia mengizinkannya dengan pesan bahwa 1 jam lagi mereka akan berangkat. Sam pun pergi. Akan tetapi, setelah hampir 1 jam, Sam tidak kunjung muncul. Micah yang khawatir segera mencari Sam karena waktu sudah semakin menipis. Mereka harus segera berangkat jika tidak ingin tertinggal oleh kapal Exodus terakhir. Akhirnya, Micah menemukan Sam di museum seni yang memang selama ini begitu ingin ia kunjungi. Ketika Micah meminta Sam untuk segera pergi, Sam malah menatap lukisan dan puisi yang ada di bangunan terbengkalai itu dan meminta Micah menceritakan apa arti dari lukisan dan puisi tersebut. Micah pun akhirnya mencoba tenang dan menceritakan kepada Sam makna dari lukisan dan puisi yang berasal dari mitologi Yunani kuno tersebut. Bahwa sebenarnya kisah itu adalah penggambaran dari kondisi bumi pada saat awal bencana ini dimulai. Micah kembali menghibur Sam bahwa ia sudah melakukan segala yang terbaik yang ia mampu lakukan dan ayahnya pasti akan bangga kepadanya. Namun, hal yang tidak diduga pun terjadi. Sam mendadak menyatakan bahwa Micah harus pergi sendiri. Ia tidak akan ikut pergi bersama Micah. Bahkan, ketika tabung oksigen miliknya habis, Sam memilih untuk tidak menggantinya dengan yang baru. Ia mengucapkan salam perpisahan yang memilukan hati kepada Micah dan kembali menceritakan mimpi yang sering ia alami, bahwa ia berada di tepi pantai yang indah dan bermain. Sekalipun kondisi udara masih terkontaminasi, tetapi ia baik-baik saja. Sam meminta Micah berjanji satu hal, yaitu jika ia selamat, Micah harus menyampaikan kepada seluruh koloni IO di luar angkasa bahwa ada masa depan di bumi. Pada akhirnya, Micah pun terpaksa pergi, meninggalkan Sam dengan hati yang berat dan pedih. Di akhir cerita, kita akan melihat Sam berada di tepi pantai. Ia tidak memakai alat pelindungan diri. Debur ombak menemaninya, angin membelai rambutnya perlahan. Dari kejauhan, seorang anak kecil mendekati dan menemaninya, menikmati pemandangan laut itu. Dan film pun usai. Bagaimana sobat? Apakah menurut kalian ending film ini cukup membuat penasaran? Kira-kira kesimpulan apa yang kalian ambil mengenai akhir film ini? Kalau menurut saya ada 2 kemungkinan. Yang pertama, Sam selamat dan teori mengenai evolusi dan kemampuan manusia dalam beradaptasi yang selama ini ia teliti memang terbukti.
sehingga ia dapat menikmati pemandangan pantai dan laut itu bersama dengan orang lain, yaitu anak kecil tersebut. Dan kemungkinan yang kedua, Sam tidak selamat. Dan scene terakhir di tepi pantai itu hanyalah mimpi terakhir Sam sebelum ia meninggal. Kalau kalian lebih setuju yang mana? Atau mungkin kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang jelas, film ini mengajarkan kepada kita bahwa jika kita meyakini sesuatu, kita harus berusaha dengan gigih untuk keyakinan itu. Tidak peduli sesulit apapun kondisinya, tidak peduli sehebat apapun tantangannya. Segitu saja untuk pembahasan movie kita pada kesempatan ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai kita berjumpa lagi di pembahasan alur cerita movie selanjutnya.